with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobri, mahasiswa Unpam Serang. Video ini saya buat untuk bertujuan memenuhi tugas dari dosen kami dari mata kuliah analisis proses bisnis. Kami akan menerangkan materi tentang analisis proses bisnis mengenai makanan bergizi gratis yang akan direalisasikan ke sekolah-sekolah. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pengajaran, tetapi juga kondisi kesehatan, kecukupan gizi peserta didik juga harus diperhatikan. Anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki konsentrasi belajar yang rendah, mudah sakit, dan juga kurang optimal dalam mengikuti pembelajarannya. Program MBG bertujuan memberikan makanan sehat dan bergizi kepada peserta didik agar semangat belajar dan juga meningkatkan kualitas siswa serta mengurangi proses stunting yang akan semakin berkurang. Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi, koordinasi antar pihak yang belum optimal, serta sistem pembelajaran sistem pelaporan yang masih manual. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian mengenai analisis proses bisnis pada program makan bergizi gratis atau MBG menggunakan pendekatan BPMN. Nah, pada penelitian ini saya membahas mengenai proses bisnis pada program makan bergizi gratis atau MBG. Tujuan penelitian yang pertama yaitu pemetakan proses bisnis MBG mulai dari tahap perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi makanan, distribusi sampai pelaporan program. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan atau bottlenecks yang sering terjadi seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian standar gizi, dan kurangnya efisiennya proses operasional. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesenjangan antara standar operasional prosedur atau SOP dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini juga merancang model proses bisnis yang lebih efektif dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta koordinasi lintas sektor. Dan yang terakhir, penelitian ini juga memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan program MBG menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Setelah mengetahui tujuan penelitiannya, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari program makan bergizi gratis atau MBG agar lebih memahami latar belakang program ini. Program makan bergizi bergratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas nasional periode 2025 sampai 2029. Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuan utama dari program MBG ini adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak seperti Badan Gizi Nasional atau BGN, pemerintah daerah, SPPG, sekolah, dan juga mitra penyedia pangan. Karena melibatkan banyak pihak dan proses yang cukup kompleks, maka diperlukan pengolahan proses bisnis agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Karena program MBG melibatkan banyak pihak dan proses cukup kompleks, maka diperlukan metode
pengolahan proses bisnis yang baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan pendekatan bisnis proses manajemen atau BPMN. Nah, bisnis proses manajemen atau BPMN merupakan pendekatan manajemen dan teknologi informasi yang digunakan untuk menganalisis, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis lebih efektif dan efisien. Dalam program MBG, BPMN sangat penting karena proses pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dan tahap operasionalnya yang cukup kompleks. Penerapan BPMN dapat membantu meningkatkan efisien operasional, memperkuat koordinasi antar pihak, serta mempermudah pengendalian proses program. Siklus BPMN sendiri meliputi identifikasi proses, pemodelan, analisis, perancangan ulang, implementasi, hingga monitoring dan pengendalian proses. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemodelan, analisis, perbaikan proses bisnis MBG agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Suryadi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan alur sebuah proses bisnis dalam program MBG. Di sini saya langsung masuk ke sebuah materinya, yaitu di sini ada Business Process Model Notation atau BPMN. Keunggulan BPMN dibandingkan dengan notasi lainnya adalah kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara bisnis stakeholder dan technical developer. BPMN menyediakan notasi yang cukup intuitif bagi analisis bisnis, namun juga cukup ekspresif untuk mengimplementasikan proses dalam sistem informasi. Baik, di sini saya akan masuk ke materi berikutnya, yaitu C-Voice. C-Voice adalah metode pemetaan proses bisnis yang terdiri dari yaitu supplier. Ada input, proses, output, dan customer. Supplier MBG meliputi yaitu seperti petani, distributor, pemerintahan, serta pemasok bahan pangan. Kemudian input terdiri dari bahan baku, anggaran, peralatan, hingga SOP program. Kemudian proses mencakup yaitu perencanaan seperti produksi, distribusi, kemudian pelaporan program. Kemudian output yaitu berupa makanan bergizi dan laporan program. Kemudian terakhir yaitu customer atau penerimaan manfaat adalah siswa sekolah. Saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu root cause analysis atau fishbone diagram. Fishbone diagram digunakan untuk mencari akar penyebab masalah dalam pelaksanaan yaitu program MBG. Analisis dilakukan berdasarkan faktor seperti manusia atau SDM, metode kerja, bahan baku, alat pengukur, serta lingkungan. Kemudian metode ini membantu mengidentifikasi penyebab keterlambatan yaitu distribusi, ketidaksesuaian standar gizi, dan masalah personal lainnya. Dengan mengetahui akar masalah, proses perbaikan program dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Fishbone diagram menjadi salah satu alat penting dalam evaluasi proses bisnis MBG ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Muhridin, NIM 24109170676. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang analisis proses bisnis program makanan bergizi atau MBG. Nah, selanjutnya materi gambaran umum proses bisnis MBG. Yang pertama yaitu program makanan bergizi atau MBG melibatkan banyak pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, SPPG, dan sekolah, serta evaluasi dan pengawasan. Nah,
MBG adalah singkatan dari makanan bergizi gratis, yaitu program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat tertentu, terutama ke anak-anak sekolah dari SD, dari PAUD atau TK, SD, SMP, kemudian SMA. Nah, bukan hanya anak sekolah saja yang mendapatkan makanan bergizi itu. Ada balita, kemudian ibu menyusui dan kemudian ada ibu-ibu hamil. Nah, apa sih tujuan dari makanan bergizi ini? Yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, kemudian mengurangi angka stunting, kemudian mendukung kesehatan dan kecerdasan anak. Nah, kemudian dalam pelaksanaan program makanan bergizi ini melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, kemudian pemerintah, bagian ahli gizi, akuntansi, kemudian petani-petani daerah. Nah, selanjutnya yaitu dalam penelitian ini, yang kedua yaitu dalam penelitian ini pemodelan proses bisnis menggunakan Business Process Model and Notation atau yang disebut BPNN. Nah, BPNN adalah standar diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses secara virtual agar mudah dipahami oleh semua pihak, ya, baik pengguna bisnis maupun pengembang sistem. Nah, BPNN ini biasanya digunakan untuk menganalisis proses bisnis, terus mendokumentasi prosedur, merancang sistem informasi, dan meningkatkan efisien proses bisnis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu BPNN digunakan untuk menggambarkan proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, distribusi, hingga evaluasi program MBG. Kemudian yang keempat, melalui BPNN, hubungan antar pihak yang terlibat dapat terlihat lebih sistematis sehingga mempermudah analisis proses bisnis yang sedang berjalan. Nah, dengan adanya visualisasi alur kerja yang jelas, setiap aktivitas, tanggung jawab, serta keterkaitan antar pihak dapat dipahami secara lebih mudah. Nah, BPNN juga dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan maupun ketidakefisienan proses sehingga organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara mendalam, secara efektif dan terstruktur. Oke, selanjutnya materi tentang proses MBG pada pemerintahan. Nah, dalam program MBG ini, pemerintah berperan penting sebagai pengelola, kemudian perencana, pengelola, pengawasan, serta penyediaan anggaran agar proses dapat berjalan efektif dan terstruktur. Oke, selanjutnya yaitu alur proses MBG pada pemerintahan. Nah, di sini ada 4 aktor, yaitu pemerintah, tim SPPI atau tim pengelola program makanan bergizi ini, kemudian ada tim unit pelaksanaan, yaitu dapur yang memproduksi dan mendistribusikan MBG, kemudian ada tim monitoring dan evaluasi. Oke, langsung saja ke alur prosesnya, yaitu kita start dari pemerintah, kemudian dari pemerintah menyusun regulasi dan tujuan program. Nah, setelah penyusunan selesai, kemudian penetapan anggaran nasional. Nah, kemudian dilanjut setelah menetapkan anggaran nasional, dilanjut ke penjabaran kebijakan teknik daerah.
teknis daerah. Nah, setelah penjabaran kemudian dilanjut ke tim SPPI atau pengelola program. Nah, yaitu mengumpulkan dan memvalidasi data penerima. Kemudian dilanjut ke alur prosesnya yaitu analisis kebutuhan dan standar gizi. Setelah itu, kemudian penyusunan rencana operasional dan RAB. Nah, di sini ada percabangan yaitu persetujuan anggaran dan rencana. Jika tidak disetujui, maka direvisi perencanaan. Kemudian diulangi lagi ke alur penyusunan rencana operasional dan RAB. Jika disetujui, maka dilanjut ke pemerintah, yaitu penetapan pelaksanaan program. Nah, setelah pemerintah menetapkan pelaksanaan program, dilanjut ke tim pelaksanaan atau tim produksi dan distribusi. Nah, di sini tim produksi yaitu mengeksekusi pengadaan, kemudian produksi dan distribusi. Setelah itu dilanjut ke tim monitoring dan evaluasi. Nah, tim monitoring ini kemudian mengawasi pelaksanaan. Setelah mengawasi, kemudian mengumpulkan data dan evaluasi. Nah, di sini ada percabangan apakah program ini efektif. Jika tidak, maka direkomendasikan memperbaikan. Nah, diulangi lagi ke penyusunan rencana operasional dan RAB. Nah, kemudian jika disetujui, maka pengumpulan data dan evaluasi oleh pemerintah. Kemudian selesai. Itulah alur proses MBG pada pemerintah. Oke, materi selanjutnya yaitu proses MBG pada SPPI. Nah, dalam program makanan bergizi ini, SPPI berperan sebagai tenaga pelaksana dan penggerak program di lapangan yang membantu memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Nah, mulai dari koordinasi, pengawasan, distribusi, hingga pelaporan. Nah, dalam alur proses makanan bergizi pada SPPI ini ada beberapa aktor, yaitu pemerintah, SPPI, kemudian mitra yaitu atau pengelola dapur, kemudian tim distribusi, sekolah, monitoring, dan evaluasi. Nah, langsung saja ke alur proses MBG pada SPPI ini, yaitu kita start dari pemerintah. Kemudian dari pemerintah itu setelah menetapkan anggaran dan kebijakan, langsung ke aktor selanjutnya yaitu SPPI. Nah, SPPI ini mengumpulkan data siswa dan sekolah. Selanjutnya dilanjut ke validasi dan verifikasi data. Nah, di dalam validasi dan verifikasi data ini ada percabangan yaitu data valid. Apakah data itu valid atau tidak? Nah, jika tidak, maka akan diperbaiki data tersebut. Kemudian diulangi lagi ke validasi dan verifikasi data. Jika data itu valid, maka dilanjut ke analisis kebutuhan dan perencanaan program. Kemudian dilanjut ke penyusunan spesifikasi dan jadwal. Kemudian dilanjut ke koordinasi ke mitra. Nah, selanjutnya yaitu aktor selanjutnya yaitu mitra. Nah, yaitu setelah koordinasi ke mitra, kemudian dari mitra ini atau pengelola dapur ini pengadaan bahan dan produksi makanan. Kemudian dilanjut ke tim distribusi, setelah itu pengiriman ke sekolah dan dilanjut ke sekolah. Nah, sekolah yaitu menerima dan distribusi ke siswa. Setelah menerima oleh tim distribusi, kemudian didistribusikan ke siswa. Kemudian dilanjut ke pelaporan ke SPPI. Nah, setelah itu tim SPPI yaitu memonitoring program.
Selanjutnya yaitu evaluasi hasil dan pelaporan dan akuntabilitas. Kemudian selesai. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang proses MBG ataupun alur penyaluran MBG di sekolah. Yang pertama, sekolah menerima makanan dari driver dan melakukan verifikasi jumlah saat kondisi makanan akan direalisasikan. Yang kedua, jika terdapat ketidaksesuaian, maka sekolah dapat membuat laporan ataupun komplain terhadap pihak SPPG. Yang ketiga, makanan kemudian dibagikan kepada siswa sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keempat, guru dan petugas melakukan pengawasan konsumsi siswa untuk memastikan makanan dikonsumsi dengan baik. Yang terakhir, setelah kegiatan selesai, dilakukan pencatatan dan pelaporan harian sebagai evaluasi untuk program MBG tersebut. Rencana anggaran program MBG. Total anggaran program MBG setelah diefisiensi mencapai 335 triliun. Dalam per tahun, sekitar 75% anggaran digunakan untuk bahan makanan seperti beras, protein, sayur, dan buah. Dan sebanyak 15% digunakan untuk operasional dapur, distribusi makanan-makanan, anggaran lainnya seperti SDM, digitalisasi monitoring, serta manajemen yang cadangan operasional. Pemerintah melakukan efisiensi distribusi dalam 6 hari menjadi 5 hari dalam per minggu untuk mengurangi ataupun menghemat anggaran. Sarannya, pemerintah perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi program secara berkala. Koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan SPPG diperkuat agar distribusi lebih cepat dan tepat waktu. SPPG juga perlu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengolahan makanan, dan juga sekolah perlu memiliki sistem pelaporan yang lebih cepat dan terstruktur. Pemanfaatan teknologi digital perlu dikembangkan untuk monitoring distribusi dan evaluasi program MBG secara real time. Mungkin itu aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.